Di pesisir pantai Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, berdiri sebuah taman wisata religi. Taman wisata religi tersebut bernama Taman Bintang Samudra yang berdiri sejak 2024. Taman Bintang Samudra adalah tempat wisata umat Katolik yang didirikan di kawasan perbukitan dengan kondisi alam berupa hutan dan batuan. Di tengah alam yang masih alami, Taman Bintang Samudra menyediakan tempat berdoa untuk umat Katolik dengan fasilitas yang lengkap berupa lilin hingga air suci. Tidak hanya tempat berdoa, Taman Bintang Samudra juga menyediakan 15 titik atau disebut stasi, yang pada setiap stasinya memiliki patung perjalanan salib Yesus Kristus. Patung, bebatuan, dan perlengkapan yang ada merupakan sumbangan dari relawan dan didesain khusus oleh seniman. Manajer operasional Taman Bintang Samudra, Rima Juliana, menyatakan, Taman Bintang Samudra dibangun sebagai taman wisata yang menyatukan rasa cinta kepada Tuhan dan alam. Awalnya ini tuh dibangun, lahannya itu hanya 1 hektar. Itu dibeli dari salah satu masyarakat di sini. Kenapa tempat ini? Karena lokasinya sangat cocok sekali, berhadapan dengan pantai. Jadi konsep hubungan dengan alamnya itu dapat. Lalu lahannya kan sekarang sudah besar, 4 hektarnya itu dari hutan lindung, jadi hak guna pakai. Jadi kurang lebih lahan ini sekitar 5 hektaran lebih, seperti itu. Jadi dibangunlah taman doa tersebut sesuai dengan konsep yang mereka inginkan, yaitu 3 konsep tadi: hubungan dengan alam, hubungan dengan makhluk hidup, hewan dan manusia, dan hubungan dengan Tuhan, yaitu itulah yang ada jalan salib dan wisata rohaninya, seperti itu. 15 stasi di Taman Bintang Samudra adalah simbolis dari jalan salib atau perjalanan Yesus Kristus ketika mendapatkan hukuman mati, dihukum salib, meninggal dunia, hingga akhirnya bangkit kembali. Pengunjung harus berjalan kaki untuk mengunjungi stasi 1 sampai dengan stasi akhir. Jarak antar stasi berjarak puluhan meter dan berada di jalan yang menurun dan meninggi di tengah alam terbuka. Suasana ini membuat Taman Bintang Samudra tidak hanya menjadi tempat ibadah dan wisata, tetapi juga menjadi tempat berolahraga. Masing-masing stasi memiliki makna yang berbeda. Pada 5 stasi awal, menggambarkan Yesus Kristus yang dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman memanggul salib. Di stasi awal ini juga digambarkan perjalanan penderitaan Yesus saat dihukum dan interaksinya dengan Bunda Maria dan Simon yang menolongnya. Pada 5 stasi selanjutnya menggambarkan perjalanan Yesus Kristus yang semakin menderita dalam menjalani hukuman. Yesus kembali terjatuh saat memanggul salib hingga pakaiannya dilepas paksa oleh serdadu di Kalvari. Yesus juga digambarkan sempat bertemu dengan Veronika yang mengusap wajah lelahnya dan juga sempat menghibur wanita yang iba melihatnya menderita. Selanjutnya di 5 stasi terakhir menggambarkan saat-saat terakhir Yesus yang mati hingga kemudian bangkit kembali. Yesus digambarkan dipaku ke salib oleh serdadu sebelum akhirnya disalibkan. Selanjutnya pada stasi ke-12, Yesus digambarkan dihukum hingga meninggal dunia. Stasi ke-12 ini berada di puncak paling tinggi di Taman Bintang Samudra dan merupakan simbol dari puncak penderitaan Yesus Kristus demi umat manusia. Dan di 3 stasi terakhir menggambarkan
tubuh Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan, hingga akhirnya bangkit kembali. 15 stasi tersebut itu merupakan jalan salib. Dari Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, dituduh, Yesus memikul salib, disalibkan, mati hingga dibangkitkan, seperti itu. Di tengah jalan salib antar stasi, Taman Bintang Samudra juga memiliki tempat berdoa yang paling favorit dikunjungi, yang bernama Pelataran Bunda Maria. Di kawasan ini terdapat patung Bunda Maria beserta kolam dengan air yang selalu mengalir. Pengunjung dapat berdoa di hadapan Bunda Maria maupun berfoto. Salah seorang pengunjung Taman Bintang Samudra, Maria Veronica, mengaku selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Taman Bintang Samudra. Ketika datang, ia selalu mengambil lilin dan kemudian memanjatkan doa di pelataran Bunda Maria. Pensiunan guru ini mengatakan, wisata religi yang dihadirkan di Taman Bintang Samudra tidak ia temukan di tempat lain. Suasana tempat ibadah di tengah alam terbuka memberikan ketenangan sendiri. Estetik banget ya. Ada satu hal yang keheningan itu yang ibu dapat ya, keheningan yang ibu dapat. Jadi tidak begitu bising ya, tidak begitu karena luasnya tempat ini. Jadi kita bisa sharing tempat, jadi bisa menikmati sekali pada saat kita berdoa itu. Saya memang benar-benar menemukan satu ketenangan batin. Saat ini pengunjung dapat membeli berbagai jenis oleh-oleh berupa peralatan ibadah maupun pakaian bertemakan nilai-nilai religius Katolik yang disediakan pengelola Taman Bintang Samudra. Seluruh bangunan berupa 15 stasi, pelataran, dan tempat berdoa di Taman Bintang Samudra adalah fasilitas yang dibangun dalam tahap awal. Taman Bintang Samudra selanjutnya akan menyelesaikan sejumlah fasilitas bangunan lainnya. Saat ini kita sedang pembangunan di tahap 2. Tahap 2 itu ada kapel dan rumah retret, di mana kapel itu tempat ibadah. Itu kita targetkan di April tahun 2026 itu sudah boleh diresmikan. Lalu jika tidak ada halangan, kita akan melanjutkan di tahap ketiga, di mana akan ada gedung serbaguna dan rumah biarawati yang akan kita bangun. Taman Bintang Samudra menjadi bukti bahwa nilai-nilai religius dapat beriringan dengan keindahan alam semesta yang merupakan karya dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan tempat wisata religi ini diharapkan dapat menjadi salah satu tempat wisata unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.